Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke masih bab ikhlas, makalah yang ke-11. Kemarin yang ke-10 panjang lebar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya an Adi bin Hatim At-Ta'i, dari sahabat Adi bin Hatim At-Ta'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala annahu qol, satemene Rasulullah dawuh, yukmaru, bakal diperintah. Ada malaikat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala bi unasin minan nasi, dengan beberapa golongan dari manusia, yaumal qiyamati, ing dalam dina kiamat, dibetotong putih ilal jannati, tenggene swarga. Jadi ada beberapa malaikat yang diutus Allah untuk mengajak keliling beberapa manusia yang ahlul jannah. Terus menurut mereka, manusia-manusia ini merasa banyak pahalanya, Bapak Ibu, merasa banyak amalnya, sehingga ketika di hari kiamat oleh Allah memerintah para malaikat untuk diajak ke surga. Diajak ke surga, dikengken nyedhi, dikongkon delok, dikongkon ngrasakne, hatta idza danu minha, danu atau danau ya, sehingga ing dalem nalikane mereka sudah cedek dari surga, dan setelah dekat dengan surga, wastashqau raihataha, lan mereka sudah ngincipi ambune. Ini bukan ngincipi rasanya loh Pak, ngincipi baunya surga. Jadi hanya merasakan baunya surga. Wa nadharu ila qusuriha, mereka sempat menyaksikan panggung-panggungnya, istana-istana yang indah di surga. Wa ila ma'idda li ahliha, dan juga sempat dipameri atau mereka melihat apa-apa yang dijanjikan, nikmat-nikmat yang dijanjikan disediakan untuk ahli penduduk surga. Masya Allah. Nah, setelah keliling-keliling melihat keindahan surga, merasakan baunya surga, tiba-tiba nudu an asrifuhum anha. Tiba-tiba Bapak Ibu yang saya muliakan, malaikat itu dipanggil, ya, ditimbali lagi sama Allah. Untuk apa? An asrifuhum anha, agar memutar balik, ya, memalingkan. Terus orang yang tadinya diajak keliling surga, yang sudah melihat keindahannya, merasakan baunya dan sebagainya itu, ternyata disuruh balik lagi, disuruh bawa balik meneh, ya, balik kanan gerak, ngaten nggih. Sehingga la nusibu lahum fiha, la tusibu lahum fiha, sehingga mereka tidak mendapatkan bagian apa-apa, ya. Fayarji'una bihasratin wa nadamatin, sehingga mereka kembali itu dalam keadaan menyesal, dalam keadaan merasa rugi, ya, lapo dadi ngingi tok iki, Bang. Ngaten nggih. Dadi roh ayu-ayune bidadari tok. Ya sekali kula ngeten iki, karena masih DPR. Napa DPR, Pak? DPR durung payu rapi. Jadi delok Luna Maya, delok Evita Mala, Ayu Ting Ting, Soimah, ngoten niku ya rada lumayan. Tapi diiming-imingi tok ngoten lho. Apalagi ini bidadari surga disediakan semuanya bermacam-macam nikmat, ternyata hanya diperlihatkan saja. Setelah itu mereka disuruh balik kanan, suruh pulang, ya, sehingga mereka paling menyesal yang tidak pernah dirasakan oleh orang lain, paling merugi yang tidak pernah dirasakan oleh orang lain, ya. Fayaqulun, kemudian mereka bertanya, penasaran, bertanya, kepo, ya Rabbana, du Gusti, lau adkhaltana nar qabla an turiyana ma ra'aitana, ya, min sawabi ma a'adda ta'uli awliyaika.
Nek padha-padha mboten jenengan paringi swarga, mek sampeyan iming-iming tok gampangane ngoten. Kalau hanya sekedar apa? Menyaksikan, merasakan baunya saja. Kenapa tidak sekalian jenengan masukkan neraka saja? Sebelum jenengan iming-iming kados ngoten gitu loh. Cara kasarane, nggih. Anturiana waratana min bima atatahu auliyaika. Terus ya apa? Nek swarga kangge kekasih-kekasih panjenengan. Nek anjen aku ahli neraka lha apa sampean ampir iki tenggene swarga. Terus dijawab fayaqulullahu taala, Allah kemudian berfirman, Allah dawuh, aradtu bikum dzalika, anjene tak sengaja. Nggih, anjene tak gawe ngono sampean. Sebabnya napa? Kuntum, nah niki Pak, sebabnya niki. Idza khalautum barastumuni bil aghaim. Memang tak bikin seperti itu. Sebabnya apa? Sampean niku nggih, nek nonggone napa niku nek nonggone dalam keadaan menyendiri nggih. Khala itu kan khalwat nggih. Menyepi, menyendiri, nggak ada orang lain, ya. Barastumuni bil aghaim. Kamu susah untuk mengagungkan nama-namaku. Males ibadah. Nggih. Orang munafik dirangnya tenggene Al-Qur'an kan yurauna alladzina hum yurauna itu kan wa yamnaunal ma'un. Itu. Tenggene surat yang lain juga alladzina qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Jadi kalau bangun sholat tuh males, ya apalagi sholat sendiri. Tapi wa idza laqitumun nas laqaitumuhum mukhbitin. Wah. Tapi nek ketemu wong apa meneh calon besan atau ibarat kula ngeten nggih calon maratuwa barangkali kecocok kanggo desremo apa-apa iki. Nggih. Wah, ngibadahmu mbok apik-apikno, sok-sok alim kamu. Ngoten. Nggih, sok-sok alim kamu. Yakni mutawadhi'in, apa? Sok tawadhu. Sok-sok ahli ibadah. Niku, Pak. Ya, taraunan nasa bi a'malikum. Atau turaunan nasa bi a'malikum. Kalian memamerkan ya amal-amal kalian kepada manusia. Khilafa ma tunawi tantawi alaihi qulubakum. Jadi enggak sesuai dengan apa yang ada di hati kalian. Ngoten nggih, masyaallah. Habtum annasa, kalian merasa takut mengagungkan manusia, walam tahabuni, tapi tidak takut kepada saya. Kenapa? Karena ibadahnya ingin dinilai oleh manusia. Jadi karena takut tidak mendapat penilaian dari manusia, maka diapi-api no, Pak. Ya. Jadi ini cara bahasanya panjenengan apa? Pencitraan gitu. Sok-sok baik gitu. Ya, wa ajlaltum lan kalian sira kabeh mengagungkan manusia walam tujilluni, tapi tidak mengagungkan saya, kata Allah. Wa taraktum linnas walam tatrukuni. Ya, kalian meninggalkan ibadah karena manusia, tapi tidak meninggalkan mereka karena saya. Ya, tegene surat apa itu Ustaz Samsul? Bahwa orang munafik itu kan, atau di dalam Al-Quran itu diterangkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jadi jangan sampai kula jenengan merasa lalai, ya, malas ibadah, malas zikir karena kesibukan terhadap harta benda dan anak-anak kita. Ya, itu khususnya. Umumnya jangan sampai kula jenengan sibuk dengan urusan manusia sampai lupa sibuk terhadap urusan kepada Allah. Niku Pak. Nggih, rada ngeri-ngeri niki. Nggih, fal yauma. Nah, niki Pak. Akhire fal yauma mongko dina iki, maka hari kiamat ini, ya, udhiqukum alimu iqabi. Alima iqabi. Maka saat inilah saya ingin apa itu
mengazab kalian. Ya, jadi masya Allah. Oleh karena itu jamaah sekalian disertai dengan isi ma'ama haramtukum min jazili sawabi, sekaligus saya haramkan kalian dari seluruh pahala-pahala saya. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Masya Allah tabarakallah. Yes. Yang ke-12, wa ruwiya Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda. Ini Pak, ini hadis ini termasuk asbabun nuzulnya surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun. Lamma khalaqallah, nalikane Allah menciptakan jannata adnin ing surga Aden. Nalikane Allah menciptakan surga Aden, maka khalaqa fiha, Allah kemudian menciptakan di dalamnya itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbin bashar. Jadi lalu diciptakan seluruh nikmat yang ada di surga, segala fasilitas-fasilitasnya itu tidak pernah dilihat ketika di dunia. Indahnya luar biasa. Wala udhunun sami'at, nggak pernah didengarkan keindahan-keindahan itu selama di dunia. Saya naik-naik panjenengan ngrungokne lagune rungkat entek-entekan. Ya, itu enggak seberapa itu. Ya, hanya segininya kira-kira ya dibanding dengan keindahan suara yang di surga. Wala khatara ala qalbin bashar, bahkan tidak ada sekerentek pun ya dalam hati manusia ya kok sampai segitu indahnya, begitu nikmatnya di surga itu. Maka summa qala laha, monggo nuli dawuh sapa Allah kepada surga Aden itu. Maka Allah kemudian berfirman, jadi surga itu diajak komunikasi sama Allah. Mari didadekno, dicukupi segala kelengkapannya, lalu kemudian Allah berfirman kepada surga itu. Ngeten. Takallami, ngomong sira surga. Ya. Surga, silahkan kamu berbicara. Ternyata surga ini ngomong ngeten, faqalat qad aflahal mu'minun. Nggih. Ayat 1 surat Al-Mu'minun. Niku sampai muni ping 3. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Nggih. Jadi sungguh bahagia orang-orang yang beriman. Sungguh luar biasa panjenengan orang-orang yang beriman yang nanti disediakan surga Aden. Malah nanti tenggene akhir itu kan terus apa itu alladzina yuqimunas sholata wa razaqnahum yunfiqun, itu kan di ayat berapa itu kan terus disediakan firdaus. Ulaikal ladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Jadi surga Aden ya surga firdaus itu. Ada para tafsir yang menyampaikan memang surga firdaus itu tersendiri, surga paling tinggi. Ngoten. Nggih. Nah, summa qalat monggo nuli matur sapa surga Aden. Jadi surga Aden kemudian menjelaskan lagi, ya, menyampaikan lagi. Ya, di samping surga Aden yang mengucapkan qad aflahal mu'minun, dia juga mengatakan begini. Nah ini Pak ya, haramun ala kulli bakhilin ya wa murain. Ono orang kelompok sing diharamno mlebu surga Aden. Siji, setiap orang yang al-bakhilu wal meditu wal kikilu wal pelitu. Ya, niki. Dados siji wong sing bakhil. Sing nomor kalih wa murain lan wong sing riya. Sing pamer ya. Ibu-ibu wong biasa nang omah ya roke sampai nyucine bedak suro. Sampai ngepir kabeh. Dilokne bojone bu, mbok yo disetrika. Ngepir malah apa sekoke sepeda motor. Tapi begitu arep resepsi, masyaallah. Entek bengesan sampai warnanya bola balik gonta-ganti, pipine diwarna-warni kayak ondel-ondel. Itu di daerah sana Bu, di sini enggak insyaallah. Enggak pas ngaji ya. Oke, ini jamaah sekalian. Artinya pamer bukan sekedar pamer fisik loh Pak. Termasuk pamer apa?
ibadah. Nggih. Termasuk pamer ibadah. Kalau jenengan sholat, zikir, donga, ibadah, jamaah istighosah, sholawatan, istighfaran, kok krono kepengin didelok wong. Nah niki termasuk yang diharamkan masuk surga. Ditolak oleh surga, Pak. Makanya ada satu hadis ya Pak ya, al jannatu mustaqatun bi arba'ati nafarin. Jadi surga itu merindukan 4 kelompok manusia. Siji shaimu Ramadan, loro ya hafidil lisan sing jaga lisan, sing nomor 3 apa itu wa imul jian sing peduli kepada orang lain, sing keempat tahlil Quran ya. Urut-urutannya aku lali. Pokoknya 4 kelompok ini yang dirindukan surga. Nah ini insya Allah ada di panjenengan semua. Amin ya rabbal alamin. Mencintai al-ikhlas. Tidak ada Pak satupun di dunia ini ya nama Masjid Al-Ikhlas itu Sermo PDK hanya di sini Pak. Jenengan yang saya saman golek temu tidak ada Masjid Al-Ikhlas Sermo PDK kecuali di sini. Ya ada di daerah sana itu Al-Ikhlas tapi kan daerah lain. Ya, Rasulullah Muhammad itu. Nah, waruya an Ali bin Abi Thalib dari menantu Rasulullah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Annahu qol Abu Thalib pernah dawuh begini, lil murai arba'u alamat. Oke. Orang riya itu tandanya ada 4. Cara bahasanya kewali aneh alamate ana soleh iku papat. Saya ganti alamate wong kang doeh iku papat ngono ae. Jadi nama lain dari riya itu adalah doeh, tolah, toleh, keleleken, gereh. Jadi om Bojonegoro. Lil murai arba'u alamat. Bagi orang yang riya itu ada tandanya 4 Pak. Siji ya kasala yaksalu. Yaksalu idza kana wahdahu. Males nek lagi dhewean. Males ibadah, males kerja, males belajar, males zikir ketika sedang sendirian. Tapi wa yunshitu idza kana ma'an nas. Boleh nasyato yang syatu ya. Tapi nek di tengah-tengah manusia ya sok-sok rajin nggih. Nek pas salat dhewean surate Al-Kautsar. Paling dawa Al-Ikhlas. Tapi nek jamaah ana wong nek iso rakaat pertama surat Al-Baqarah. Rakaat kedua Ali Imran. Wah, ajurju. Ini jamaah sekalian ya. Terus wa yazidu fil amali idza asna alaihi. Mereka tambah amalnya itu diperbaiki. Dadi wong-wong sok apik ya, idza asna alaihi. Nek dilem. Nggih. Dadi modele tiang-tiang baper. Nggih, gampang terbawa perasaan. Lek dipuji diwapi-api no ngamalne seneng atine, tapi wayang kusu idza dzamma bihi, dia minim sekali untuk berbuat baik ketika ada yang mencela, ada yang mengkritik. Ada yang mengkritik, ada yang memberikan saran, kadang-kadang tidak mau menerima. Itu tanda orang yang riya. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Orang itu kalau ikhlas itu kan la yakhafuna laumata laim, dia dalam Al-Quran gak wedi dicela wong. Pokoknya istiqomah dadi wong apik, Pak. Panjenengan dihina orang ya berbuat baik. Dipuji orang juga berbuat baik. Mau disiarkan ya panjenengan sedekah, tidak disiarkan juga sedekah. Kados ngaten iki Pak, panjenengan ngaji sampai ten kata ini ya alhamdulillah.
Gitu. Niki jenengan boten ketok niki kuatah niki sing ngaji niki Pak. Cuman jenengan boten ketinggal. Apa hadisnya? Hadisnya ngeten. Orang itu kalau menuntut ilmu, malaikat itu apa? Nah, mengibarkan sayapnya. Cuman kalau jenengan boten ketok Pak. Nggih. Niki kuatah malaikat. Pojokan kono sandingi lawang kono kira-kira ngono lho. Ya, Masya Allah. Nah, kula jenengan ikhlas. Ada yang mencela ya monggo, tidak juga tidak apa-apa. Ngoten Pak. Itu dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ada seorang ahli sufi, ahli zuhud bernama Syaqiq bin Ibrahim. Waruya diriwayatkan an Syaqiq bin Ibrahim Az-Zahid, dari Syaqiq bin Ibrahim orang yang zahid, orang yang zuhud. Annahu qol, beliau menyampaikan ya, yukhlisul amalu ya salah satu asya. Ada 3 perkara yang menjadi syarat utama keikhlasan di dalam beramal. Ya, awaluha, yang pertama kata Syaqiq bin Ibrahim, ya, ayyarul idna fil amali minallah liyuksiru bihi al-ajab atau al-ujubu, ya. Jadi dia benar-benar memperhatikan ya apa kata ridhonya Allah, mengutamakan ridhonya Allah di dalam beramal. Makanya kalau jenengan sampai sholat, wudu, ngaji ini wonten niate. Pertama-tama niat kula jenengan agar mendapat ridhonya Allah, agar tidak ada kemungkinan untuk adanya ujub. Apa itu ujub? Membanggakan diri, merasa berkurang. Ya Allah, saya beramal, saya beribadah semata-mata ingin mengharap ridho-Mu ya Allah. Ngoten ya. Jadi maka kan para ulama ahli sufi itu biasanya begini, ilahi anta maqsudi wa ridhoka maqlubi. Ya Tuhan kami, ya anta maksudi, hanya panjenengan tempat tujuan saya. Ya, anta maksudi wa ridhoka matlubi, dan ridho panjenengan yang kami harapkan. Yang kami inginkan adalah ridho panjenengan, bukan yang lain. Ngaten. Sehingga siji ngibadahi diapi-apike krana golek ridhane Allah, sing nomor kalih terhindar dari ujub, dari riya. Ngaten. Nomor kalih wasani ayyabtadi'a biridallah liyuksira bihil hawa. Memulai dengan apa? Semata-mata ridho Allah. Kalau tadi izinnya Allah, sekarang ridhonya Allah. Supaya apa? Supaya tidak ada keinginan hawa nafsu. Ngapunten lho Pak, ibadah niku enten sing ibadah krana Allah, ana sing ibadah krana nafsu. Nek krana Allah, ya gak peduli maghrib, isya, subuh, zuhur, asar dan seterusnya, masjid mesti penuh kecuali memang ada uzur. Kalau pulang jenengan maghrib, isya penuh, tapi subuhnya penuh nyamuknya, ya ini dipertanyakan ini. Ini bisa jadi pulang jenengan ibadah karena nafsu. Nah cara bahasanya kiai kula niku ibadah rok-rok asem. Jik pertama kadung khataman niku masyaallah ruame nggih. Ngaten. Banyak majelis-majelis itu yang pertamanya luar biasa. Tapi enggak lama kemudian mata is dead. Ya. Kadung semangat tuh masyaallah. Niku. Sama dulu ya, mungkin materi kan Ramadan ya Ustaz ya. Coba aja sama lihat itu. Enggak tahu kan dari Al-Ikhlas ya, Pak. Bagus ya, Al-Ikhlas ya, istiqomah ya. Alhamdulillah. Di tempat saya itu, Pak, minggu-minggu pertama itu menutup gang, menutup jalan. Tapi minggu terakhir menutup masjid. Saking gak ono jamaah do mudik nang mall. Orang mikir zakat mal tapi zakat mall. Ya, ini insya Allah Al-Ikhlas betul. Yang ketiga,
Insyaallah. Wasalis ayyabtaghiya sawabal amali minallah. Semata-mata mengharap pahala amal dari Allah. Supaya apa? Liyuksirat tama'a warriya. Agar tidak agar tidak terjadi tamak atau riya dari manusia. Fahadil asya tukhrisul a'mal. Maka hal inilah yang memurnikan amal-amal kula jenengan. Ngaten nggih? Di Maret Nabisan makalah yang ke-12 nggih. Ya bertaghi lil amali ayyakhudhal adaba fi amalihi min ra'il ghanami. Sebaiknya kula jenengan itu Pak, nggih, nek gawe contoh utawa nek lakoni ngamal ibadah sing sekira ikhlas niku, coba jenengan pirsani ngibadahi wong angon wedhus. Coba kita lihat penggembala kambing. Penggembala kambing itu fakaifa dzalika? Bagaimana mereka itu? Li anar ra'iya idza shalla inda ghanamihi fa innahu la yatlubu bi sholati mahmadata ghanamihi. Karena penggembala kambing itu jamaah sekalian, nggih, ketika sholat di tengah-tengah kambing mereka, ya Pak ya, tidak pernah sedikit pun sholatnya itu ingin disaksikan kambing-kambingnya. Contohnya itu Pak, Allahu Akbar, BMB itu dulu aku enggak, ya. Nah kalau jenengan diibaratkan seperti itu, sehingga tidak peduli orang itu mau menyaksikan kula jenengan bagaimana sholatnya seperti apa, zikirnya sebesar apa, ya, tidak peduli. Sehingga benar-benar apa? Ikhlas. Ya, kadzalikal amilu yang bagi Allah yubali min nadharin nas ilaihi. Sehingga orang seperti ini, ya, nek panjenengan isuk mencontoh penggembala kambing, penggembala kuda, penggembala sapi, ya, cobalah. Mereka nggak mungkin lah ingin disaksikan kambingnya gendeng be. Ya, ya seperti itu. Nah, kula jenengan diharapkan seperti itu supaya apa? Tidak ingin ibadah kula jenengan semata-mata hanya karena dilihat manusia. Faya'malillah indan nas, sehingga sekalipun di tengah keramaian manusia, kula jenengan tetap ibadahnya karena Allah. Kalau saya Ustadz sering mengucap ya Nabi salam, seakan-akan Rasulullah hadir. Itu yang kita contoh. Jadi kita bisa sunyi, sepi semata-mata karena Allah di tengah-tengah keramaian. Jangan justru sebaliknya, ya kan? Kita merasa sepi, apa itu? Walaupun di tengah-tengah keramaian, artinya semata-mata karena Allah, walaupun banyak manusia. Ono wong akeh ngibadahku ya ngono, gak ono wong akeh ngibadahku ya ngono. Itu yang diharapkan. Pak ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya ini, wa qala ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah menyampaikan mutiara hikmah, yahtajul amalu arba'ata asya hatta yuslima. Jadi seseorang itu untuk beramal yang benar-benar murni, yang bagus itu adalah yahtajul amalu arba'ata asya. Harus ada 4 syarat. Nek kepingin amal-amal kula jenengan amal-amal yang sempurna, amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepindah al-amalu al-ilmu qabla badihi. Diawali dengan napa? Ilmunya. Ngaji dhisik, cek ngerti ilmune, carane salat piye, carane thaharah piye, cara jamaah ini cara-caranya bagaimana dan seterusnya. Sehingga amalan-amalan kula jenengan mboten ngawur. Ngoten nggih, li annal amala la yuslihu illa bil ilmi. Karena amal ibadah itu tidak akan bagus, tidak akan diterima tanpa adanya ilmu. Wa kullu ilmin wa kullu amali bi ghairi ilmin la ya'mal itu Pak ya. Maka amaluhu la tuqbalu, itu mardudatun la tuqbalu. Semua amal yang dilakukan tanpa ilmu itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana al-amal bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksara mimma yuslihu. Karena amal yang tidak berilmu itu lebih cenderung kepada rusaknya amal daripada baiknya.
Apalagi sing ibadahnya kalau jenengan norok, norok bontai, dari Inggris Timur, ya kan? Jadi ikut-ikutan. Nek taklid ittiba tidak masalah, sing taklid buta ini kalau sing bermasalah. Makanya sampai ada pegadian mengatasi masalah tanpa masalah. Ya. Jadi berilmu sesuai dengan syariat. Apa kata tuntunannya, apa kata ilmunya. Itu yang pertama. Jadi pertama bekali dengan ilmu. Sing nomor kali an-niyatu fi mabda'ihi. Nek wis mau melaksanakan secara teknis, awali dengan niat. Li annal amala la yusluhu illa bin niat. Karena amal itu tidak akan diterima tanpa niat. Sebagaimana sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu dengan apa yang diniatkan. Fasaumu wassalatu wal hajju waz zakatu wa sairu ta'at la tuslihu illa binniyah. Semua ibadah, puasa, sholat, haji, zakat dan seluruh ketaatan itu tidak akan diterima tanpa niat. Fala budda minan niyati fi mabda'il amal. Maka wajib niat setiap memulai amal. Ngaten nggih. Jadi rukun pertama kali panjenengan mau sholat, mau wudu pasti niat. Jadi kalau jenengan ucapkan tidak apa-apa, ya usolli fardul maghribi monggo, nggak pakai usolli, yang penting niat di dalam hati monggo, yang penting niat. Yang nomor 3 as-sabru fi wasdihi. Nah, sabar di tengah-tengah melaksanakannya. Kata jenengan ini sabarnya luar biasa Pak. Pak jenengan ngaji ini benar-benar ikhlas karena Allah. Kenapa? Walaupun keringgingan sikile, kesel boyo gitu. Tapi tetap nutup nih sampai samarine. Nah ini itu niat yang seperti itu. Wasalis as-sabru fi wasdihi, kudu sabar hatta yu'addiya 'ala sukun wa tuma'ninah, sehingga di dalam melaksanakan amal-amal itu dengan tenang. Anteng. Ibarat wong salat itu dengan tuma'ninah. Aja kaya senam aerobik, Pak. Ya maca lagi subhana rabbiyal azim terus sampai mari wis itidal. Subhana rabbiyal ala ke maca sub ngono wis lungguh meneh. Dadi makmume sakno sab-sub. Karena imamnya terlalu cepat. Tapi terlalu lambat juga jangan. Jadi sedang-sedang saja. Niku. Itu yang ketiga. Nah, syarat yang keempat, diterimanya amal-amal ibadah kula jenengan al-ikhlasu inda faraghihi. Nek wis nglaksanakno bener-bener ikhlas. Li annal amala la yuqbalu bi ghairi ikhlas. Amal itu tidak akan diterima Allah tanpa keikhlasan. Allah menerima ibadah kula jenengan itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Gitu ya Pak ya, Masya Allah. Makanya ada seorang ulama ahli tasawuf bernama Haram bin Hayyan. Beliau menyampaikan ma'akbala inda abdun biqalbihi illallah illa akbalallahu biqulubi ahlil iman ilaihi. Ngeten gampangane, tiada seorang pun yang menghadap kepada Allah, yang beribadah kepada Allah, ya, akan menghadapkan hati orang-orang yang beriman sehingga akan mendapatkan kasih sayangnya Allah kepadanya. Jadi artinya Allah akan menurunkan rahmat kepada orang yang ahli ibadah adalah tergantung keikhlasan seorang hamba itu di dalam ibadahnya. Makanya Imam Ghazali nate dawuh ngeten, pada hakikatnya wong salat niku sing diterima ya seberapa persen kekhusyukannya Pak. Kok umpama panjenengan sing pas khusyuk kok takbiratul ihram, ya sing ditampa ya pahalanya Allah Akbar itu Pak. Allahu Akbar. Allah Maha Besar khusyuk. Nek wis muji, nek muni kabira walhamdulillahi katsira. Ternyata kok eling. Ya Allah, beras mulai muda. Ilang wis ganjarane. Gitu? Apa meneh kok pas rukuk? Allahu Akbar. Waduh udan rek pemean buru tak cukup lho. Sami Allahu liman hamidah.
kacamata malah diganti, padahal digawe. Ya, kadang-kadang kalau jenengan itu setan yang kurang ajar kok. Golek barang itu kalau gak ketemu Pak, gitu. Entah tuh kok dia dompetku mang. Begitu sholat itu malah eling. Oh iya, malah mari kokono terus ndukur lemari. Oh iya tadi kan ndukur lemari. Eling Mbak. Makanya jenengan kok barangnya hilang, ya barangnya hilang. Nggak usah ngel. Panjenengan ambil air wudhu terus sholat, boleh ketemu. Tapi ya jangan, itu malah niatnya keliru nanti ya. Ya seperti itu Pak. Setan itu saking namanya ya jeri majrad dam, mengalir ya, jadi mengikuti aliran darah manusia. Sehingga sholat pun digoda Pak. Setan itu dalam satu riwayat itu ketika panjenengan tidak masjid niki Al-Ikhlas, setan itu mengikuti Pak. Ya. Setelah panjenengan masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, berzikir dan sebagainya, setan itu mengikat dirinya. Ya. Tapi nek wong niku wau ternyata di masjid hanya diem saja, boten itikaf. Lamun ya merenungkan, waduh sesuk jatuh tempo rek. Utangku durung lunas rek, arisanku durung jedul. Nah, setan itu terlepas Pak ikatannya. Lalu menggoda manusia itu. Ya, sampai segitunya jemaah sekalian. Ini maka kula jenengan dilatih untuk ikhlas karena Allah. Banyak-banyak berzikir karena Allah. Bahkan ada ulama ahli tasawuf menyampaikan, ya, nafas kula jenengan ini ketika kita barengi dengan lafzul jalalah Allah, 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 maka Allah yang menyertai kula jenengan. Tapi ketika senafas saja kula jenengan terlepas dari zikrullah, maka yang masuk adalah syaitan. Ini jamaah, ya ngeri-ngeri sedap jamaah. Makanya banyak orang stres itu gara-gara itu Pak. Kenapa? Ya karena hidupnya nggak pernah ingat Allah. Ya, coba kalau ingat Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi ingat yang bisa menenangkan hati kula jenengan iku nek eling kali Gusti Allah. Ngono Pak. Nggih. Makane jare apa itu ukara Jawa niku niki kan jempol gitu. Jadilah manusia yang jempol. Jempol itu apa? JEMPOL. J itu jujur. Nggih, as-sidqu wa kunu ma'as shadiqin. Sing nomor kali eling tur waspada. P produktif. Ya, selalu menambah kebaikan-kebaikan. Mangkana yaumuhu khairum min amsi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, dialah orang yang beruntung. Wa mangkana yaumuhu misl amsihi fahuwa khasirun. Orang yang hari ini sama dengan kemarin itu sudah rugi, Pak. Apalagi yang mangkana yaumuhu syarrun min amsihi, yang hari ini justru lebih buruk dari kepada kemarin, itu adalah orang yang hancur binasa. Fahuwa halikun. Ini Pak. Ya, maka masya Allah kula jenengan jangan sampai ya tidak produktif dalam amal-amal kula jenengan. Jadikan hari ini harus lebih baik sesuai dengan tingkatan tambahnya umur-umur kula jenengan. Semakin tambah umur-umur kula jenengan, semakin kuat iman dan amal ibadah kula jenengan. Allahumma amin. Itu terus niku omber itu gampang memaafkan dan gampang minta maaf. Wal afina anin nas. Terus L itu lantip, lancar. Lantip itu cerdas, peka, ya, punya kepekaan sosial. Itu jempol Pak. Anak cendek gak harus singkatannya. Ya, dah itu aja jangan sekalian. Ternyata sudah bel ya, gak terasa ya. Ngaji di sini ini enak ini ya. Jadi walaupun hanya berapa juta ya, yang hadir ini, tapi seneng saya. Saya lebih seneng kayak gini Pak, daripada banyak tapi nggak konsentrasi. Lebih baik sedikit tapi konsentrasi. Makanya dulu Pak, sebelum saya banyak jadwal dakwah itu, saya sering privat orang Pak. Privat itu berapa orang? Kadang malah siji toh. Jadi lebih dari privat. Jadi mudah-mudahan para pemirsa di YouTube, Facebook, dan TikTok kami ini juga bisa mengikuti kajian ini dengan sebaik-baiknya.
dapat barokahnya jamaah Al-Ikhlas Sidoarjo PDK Surabaya. Sambil saling mendoakan mudah-mudahan istiqomah dan senantiasa barokah dalam kehidupan kita, bahagia barokah dunia sampai akhirat kita sekeluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Ini bel peringatan apa bel isya? Berarti belum bisa nggih? Nah, berarti monggo kalau mau ada yang disampaikan. Monggo Ustaz. Iya, sebetulnya sabar, ikhlas, ridho, itu nggak ada istilah setengah-setengah. Ya, jadi ketika orang bilang sabar itu ada batasnya. Ketika bilang seperti itu berarti tidak sabar. Ketika bilang ikhlasnya setengah-setengah, aku ya krono Allah, tapi ya krono manusia. Ngapunten, kula jenengan kan mengenal syirik. Apa itu syirik? Menyekutukan Allah, bukan berarti tidak beriman. Ya, bisa jadi seseorang beriman kepada Allah, tapi meyakini ada sesuatu yang lebih di samping Allah. Makanya disebut musyrik. Dan lebih berbahaya itu Ustaz, syirik itu kan ada dua, ada khafi sama jali. Nah jali kan jelas Pak. Kalau jenengan nyembah kuburannya Mbah Sangkil, ya itu jelas syiriknya. Yang paling parah payah itu adalah syirik khafi, samar, rahasia. Ya, yaitu apa? Ria. Ya, ria itu bukan berarti tidak karena Allah, bisa jadi setengahnya karena Allah, setengahnya karena selain Allah. Makanya ria itu syirkul khafi atau syirkus shaghir, adalah syirik yang kecil, syirik yang samar. Pernah suatu ketika Rasulullah dawuh ngeten Ustaz, syirik itu laksana semut kecil yang berwarna hitam yang berjalan di waktu malam di atas batu hitam. Bayangno wis cuwili ireng mlakune bengi nang ndukure watu ireng. Nah watu putih enggak masalah Pak, cek itu. Bayangno Pak, saking samarnya syirik khafi. Kita kan hampir nggak bisa bedakan Pak, ya kan? Orang itu ria apa tidak kan nggak bisa bedakan. Yang tahu siapa? Diri kita selain Allah tentunya, ya kan? Makanya kita juga tidak boleh di sisi lain kemudian suudzon sama orang. Oh, ya gua ya ingin mami enak-enak, jangan itu ria, jangan. Nah, perlu tetap husnudzon. Ngoten. Ya kula jenengan kok apa mirsani yang imam lagune wapi ngoten nggih. Itu husnudzon aja. Oh berarti makmumnya ben kerasan kan ngoten. Terlepas dari digaya-gaya dienak-enak iku urusane dhek. Wong anjene ya enak kok. Suara iku nek gak enak dienak-enak tambah gak enak. Padha karo tulisan Quran kan elek, Pak. Tak wapi-api itu tambah gak karu-karuan. Itu gak ngoten iku. Ngoten. Tulisane dokter. Ya bukan api gak iso. Ya wis ngono iku. Ya, ini jamaah sekalian rahimakumullah. Nanti Ustaz ya. Jadi hakikatnya tidak ada yang setengah-setengah. Namun yang namanya belajar, kalau toh kemudian ternyata kok ada perasaan kita sing separuh iki kok ben ditiru wong umpama ya kan? Itu kemungkinan kecil terjadi. Tapi kalau niatan kita supaya ditiru orang lain seperti yang saya terangkan sebulan yang lalu mungkin ya, itu kan ada maksudnya lain. Itu beda. Insya Allah kalau kemudian ada niat atau ada perasaan dari hati jenengan, yang tahu kan kita sendiri. Kalau itu ada paron-paron antara karena Allah dengan karena manusia ya kan, lalu segeralah istighfar. Makanya setelah salam itu kan jenengan dianjurkan istighfar. Kenapa? Ya bisa jadi takutnya sholat jenengan ada kurang murninya, gitu. Tumaninah kurang sempurna, misalnya bacaan-bacaan ada yang tidak kita pahami maknanya, makanya istighfar. Bahkan ada ulama menyampaikan makruh ketika panjenengan setelah salam alhamdulillah itu
Kenapa? Kata ulama di sufi itu termasuk orang yang GR. Sok-sokan ibadah wapi, sholatnya khusyuk, sempurna, sehingga ketika salam lalu alhamdulillah padahal masih banyak kekurangannya. Makanya Rasulullah beri contoh bukan alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah sampai 3 kali dan sebagainya, lalu menyaksikan jamaahnya. Istighfar. Oke, istighfar, lalu dan sebagainya, terus tasbih 33 kali. Apa itu? Tahmid 33 kali. Itu menghapus dosa-dosa kula jenengan walau kana misla zabadil bahri, meskipun dosa-dosa kula jenengan sebanyak buih di lautan. Alhamdulillah, itu menghapus dosa-dosa seperti itu. Kenapa dibaca selesai sholat? Takutnya pas sholat kula jenengan itu di tengah-tengah kula jenengan menghadap Allah, tadarru ilallah, bermeditasi kepada Allah, ternyata masih ada hal-hal yang selain Allah seperti itu. Oke, makanya para ulama, para habaib itu pernah disampaikan guru kita Ustaz Habib Idrus itu kan. Jadi jangan dikira para habaib, para ulama itu enak-enakan beh salama dijumi santrinya. Loh, berat itu sanggane dunia akhirat. Ya kan? Menjaga hati ini Pak. Masya Allah. Saya setuju. Ya, makanya Gus Ikdam itu selalu mengutarakan dekengane pusat. Ya, ngoten. Nek kula mboten dekengane pusat, tapi kudu golek sing perantara sing iso nang pusat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa bataghu ilaihil wasilah. Untuk bertakwa dan takwa kepada Allah itu gaya wasilah. Mungkin dengan para ulama, dengan para habaib, dengan orang-orang soleh, dengan amal-amal soleh sekalipun, ya kan, yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ada? Ya, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji saat ini bermanfaat. Ya. Ada 3.200 lebih yang nge-like itu menyukai maksudnya ya, tayangan ini. Bayang Pak. 3.000 dari lumpur ini gak cukup. Ya, insya Allah begitu. Ada beberapa ratus yang sempat mampir di TikTok saya. Mudah-mudahan membawa manfaat barokah untuk kita semuanya. Dan kalau ada salah khilafnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira itu kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.